Berani lah ya. Enggak ya. Akan selesai pada waktunya. Alah. Gimana mau perawat? Kita lanjut aja. Ya Pak. Perawatan dulu atau pengukuran dulu? Perawatan. Perawatan dulu ya. Oke. Ya. Tadi kan kita nyari apa namanya? Kita akan melakukan perawatan dulu ya. Oke. Selamat pagi, selamat siang dan seterusnya perlu saya jelaskan? Tidak. Aman ya? Aman. Oke. Pasien-pasien yang terpasang CVC itu biasanya on ventilator. Jadi tidak perlu bilang selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ABC dan seterusnya. Cukup. Pagi Pak, izin saya siapa, kemudian akan melakukan perawatan CVC untuk membersihkan supaya ini tidak terjadi infeksi ataupun kalau ada infeksi segera kita tangani. Cukup sampai di situ, nggak perlu dengan keluarganya. Karena pasien di ICU nggak ada keluarganya. Oke, kemudian ada pertanyaan Pak, ngice kamu itu. Karena kan on ventilator, pasiennya nggak bisa ngomong, kamu suruh ngomong. Ya kan? Kamu suruh ngomong, ya susah. Kemudian kita lakukan perawatan sekarang. Yang kita butuhkan apa saja? Satu handscoon, di sana apa? Steril ya. Karena konsepnya steril, it's okay kita gunakan yang kasar seperti ini. Apa namanya? Sarung tangan bersih. Kemudian kita butuhkan apa saja? Kapal alkohol untuk membuka plasternya saja nanti. Kemudian apa lagi? Betadine. Betadine untuk membersihkan saja. Betadine adalah merek povidone iodine isinya. Kemudian apa? Sal antibiotik. Sal antibiotik. Kemudian ini apa? Nih, salah satunya adalah ini namanya Tule atau Tul. Ini Tul. Mereknya Dalomatul. Kalau di rumah sakit sering disebut namanya Supratul. Merek yang sering. Nah, itu merek ya tapi bahasanya adalah Tule. Tule itu bahasa Inggris yang artinya jaring-jaring. Apa bedanya ini loh? Apa bedanya krim dan salep? Ini krim atau salep? Salep. Di sini tulisannya apa? Salep. Salep. Kalau saya bilang ini adalah oh iya betul. Terima kasih. Kalau saya bilang ini adalah salep, kalau ini saya bilang adalah krim, betul atau tidak? Hah? Sama aja. Berarti krim dan salep sama? Ya sama ya, hanya perbedaan nama saja. Ya sudah, berarti saya mulai dari perawatan dulu. Kita mulai perawatan dulu apa pengukuran dulu jadinya? Perawatan dulu ya. Baik. Nah, kemudian kita butuh apa? Kasa ya. Tolong dipotongin. Sedikit aja ya. Kesini. Iya, bantuin. Terus grogi gitu. Kemudian kita butuh ini apa namanya? Kita butuh apa nih? Insert dan sirupis. Kemudian, selanjutnya kita butuh ini. Jangan lupa perlak ya. Kalau di rumah sakit sudah nggak menggunakan perlak sekarang, ya perlaknya menggunakan underpad ya. Seperti ini sudah cukup nyaman. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan perawatan. Dalam konsep perawatan ada 3M yang kita akan lalui. M yang pertama adalah membersihkan luka. Kemudian M yang kedua adalah membuang jaringan yang mati. M yang ketiga adalah memilih balutan yang tepat dan menutupnya. Sudah aman? Kalau kalian susah ngingetnya 3M sama seperti dengan kehidupan kalian. M yang pertama adalah membersihkan kenangan yang masih menempel. M yang kedua adalah membuang kenangan yang masih melekat. M yang ketiga adalah Move on. Nah, move on bisa. Terus apa lagi? Memilih yang baru dan mengukurnya yang sudah lama. Aman ya? Baik, sekarang kita mulai dari M yang pertama. M yang pertama apa? Membersihkan luka. Membersihkan luka. Membersihkan luka dengan apa? Dengan kasa dan Kasa dan NaCl. NaCl. Ya, seperti ini. Tadi lupa ya. M yang pertama apa? Membersihkan luka. Sebelum kita bersihkan, buka dulu nggak? Sudah kita bersihkan. Kita buka.
Dan lanjut kita bersihkan. Dalam konsep membersihkan, ini kan ada area insersinya. Dimulai dari area terluar lebih dahulu. Searah dengan jarum jam, sudah seperti ini. Kemudian masuklah yang bagian dalam. Oke. Sudah. Buanglah pada tempatnya. Oke. Sama seperti sampai berapa kali sampai di sini bersih. Betul-betul bersih ya, sama seperti kalau kita mandi ya dibersihin, real dibersihkan. Sudah? Itu M yang keberapa? M yang pertama. Boleh Pak menggunakan NaCl saja? Boleh. Boleh Pak menggunakan keduanya dicampur? Boleh. Oke. Tapi yang membersihkan yang povidian iodinnya. Oke, kemudian yang kedua. M yang kedua apa? Membuang jaringan yang mati. Kalau ada ini kan ada jaringannya. Nih, ternyata ada infeksinya ini. Oh, kita buang pelan-pelan. Kalau ada warnanya kehitaman ya dibuang. Kalau ada warna kekuningan ya dibuang. Kalau nggak bisa, oke, nanti kita menggunakan M yang ketiga. Sudah M yang kedua? M yang ketiga apa? Memilih balutan yang sesuai dan tepat. Oke. Sekarang, tadi saya bilang ada dua. Ada krim dan tulen. Kalau kondisi pasienmu itu adalah dia mengalami infeksi, maka gunakanlah yang krim. Kalau pasienmu mengalami atau area insersinya itu paten atau aman, tidak ada tanda infeksi, maka gunakan yang tule. Kenapa Pak? Oke, kalau yang krim sifatnya nanti tetap keduanya tetap menjaga moisture balance. Kalau yang krim, kenapa menggunakan yang krim yang digunakan? Ini untuk autolysis debridement, supaya area infeksinya itu bisa keluar, namanya autolysis debridement karena tingkat moisture cukup tinggi. Oke, moisture balance. Kenapa moisture balance? Supaya enzim proteolisisnya bekerja efektif dengan baik. Supaya apa? Jaringan yang baru tumbuh, jaringan yang rusak itu terbuang. Aman? Kemudian yang kedua, kalau tidak ada tanda-tanda infeksi, gunakan yang tule. Kenapa tule? Karena tule sifatnya mengikat bakteri. Kalau dia paten supaya tidak terjadi infeksi, dia pakainya tule. Makanya pasien pasca operasi dipasangnya seperti ini. Ya kan? Dia hanya mengikat. Oke, mengikat bakteri. Walaupun di sini ada moistnya juga. Aman? Paham? Clear? Oke, sekarang tadi kan ada tanda infeksinya, maka kita gunakan yang mana? Krim. Krimnya kita buka seperti ini, kemudian kita oles seperti biasa. Sama seperti kalau kalian punya jerawatan, dioles gitu kan? Ya. Kalau kalian pakai skincare, Sabina pakai skincare nggak? Ya, senyum dikit gitu, kayak agak ada gairah hidup gitu. Hari ini sedang lemes-lemesnya gitu. Oke, sudah? Atau kedua, kita pakai yang kalau dia tidak ada tanda infeksinya. Mau ada tanda infeksi atau tidak? Dua-duanya. Oke. Kalau ada tadi sudah ya. Ini contohnya yang tidak ada tanda infeksi. Ini bisa di seperti ini. Ini tinggal ditempelkan di sini. Sudah. Ini kan area insersinya, tempel aja di area insersinya. Sudah. Ini kan M yang berapa? 3 tahun. Oke, plasternya minta deh. Tinggal ditutup. Sudah.
Oke, jangan pernah gunakan yang warnanya coklat itu. Sudah? Karena dia tidak menutup dan tidak baik juga. Oke, karena akan gatal di kulit. Sudah? M yang ketiga sudah selesai? Baik, Bapak sudah selesai perawatannya. Terima kasih. Saya izin ke perawat. Nah, sekarang kita lakukan evaluasi. Evaluasinya SOAP. Subjeknya pasien on ventilator. Terpasang CPC. Sudah? S. Objeknya tergantung dari temuan kita tadi. Besok saat eval gimana? Tergantung dari kasus yang saya berikan. Saya akan kasih kertas, ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Oke? Kalau tidak ada tanda infeksi. SO. Jadi ada tanda-tanda infeksi atau area insersi paten. SO. A. Assessment. Kalau ada tanda-tanda infeksi, maka diagnosa yang muncul adalah kerusakan integritas jaringan kulit. Kalau tidak ada tanda-tanda infeksi, maka yang muncul diagnosanya adalah gangguan integritas jaringan kulit. Paham bedanya ya? Kalau kerusakan berarti sudah ada infeksinya, kalau enggak ya diganggu saja karena kita butuh sesuatu di situ. Aman? Clear? SOA. P. Planningnya. Kalau planningnya ada tanda-tanda infeksi, lakukan perawatan besok lagi. Kalau tidak ada tanda-tanda infeksi atau gangguan integritas jaringan kulit, awasi tanda-tanda infeksi. Oke? Aman? Sudah? Clear? Clear. Baik. Sekarang kita lanjut. Lanjut yang mana? Pengukuran ya. Pada pengukuran kita butuh yang namanya satu, ini tentunya sudah terpasang dengan 3W yang ada di sini. Kemudian ini yang namanya manometer line. Di manometer line ini ada titik nolnya. Ini adalah titik nolnya di sini ya. Titik nol. Kemudian ini dipasang ini. Ini tradisional sekali ya. Sepertinya di ICU itu sudah upgrade sekarang. CPC-nya pakainya alat sudah langsung ketemu gitu. Tinggal pencet aja sudah langsung ketemu. Oke. Manometer line ini kita pasang di tiang infus pasien. Pak, besok praktikumnya kalau yang ini harus pakai handscoon ya? Nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang CPC ya. Oke. Ini kita sambungkan ke sini. Ke 3W-nya. Sudah? Posisinya akan seperti ini. Ini 3W. 3W ini namanya 3W ya, ini ada area buntunya. Area buntu ini berarti dia tidak teraliri, oke? Dia nutup. Kalau dia ke sini, maka yang main adalah sini dengan sini. Kalau dia ke sini berarti dua-duanya main, teraliri, oke? Clear? Nah, karena kita main ke situ nanti. Oke. Pengukuran CPC, Central Venous Pressure, untuk melihat tekanan vena sentralnya. Pertama-tama jangan lupa untuk selamat pagi, selamat siang. Oke, biasanya akan diukur pagi. Izin Pak, saya akan melakukan pengukuran CPC untuk melihat tekanan pressure pada vena sentral Bapak. Izin G, jangan diajak ngobrol. Bapaknya nggak bisa ngobrol. Oke, pasti akan keluarnya gitu. Karena kan udah pasang ET di sini. Pita suaranya udah mulai kadang udah terusak dan seterusnya. Kadang nggak bisa. Dia kadang bisa. Pasiennya kalau udah sadar menggunakan kalau sudah menggunakan ET dia pakai tulisan. Ngomong tuh nggak bisa. Jadi setiap ini kita sediakan kertas di situ untuk dia nulis. Tuh ada yang meneliti tentang komunikasi pasien menggunakan ventilator. Upload. Oke.
Kemudian selanjutnya tutup sampiran. Kemudian izin Pak, saya atau Bu, saya buka sebagian dari baju. Oke. Jangan sampai nanti pasien merasa dirugikan yang sedang viral saat ini. Oke? Ya, aman ya? Sudah izin. Kemudian yang kedua, langkah pertamanya adalah pasien diposisikan supinasi. Izin Pak, supinasi itu adalah lurus 90 derajat. Oke? Kemudian yang kedua, yang buka sebagian baju itu langkah pertama ya. Kemudian langkah kedua adalah disupinasikan. Kemudian yang ketiga, tolong diingat-ingat langkahnya. Kemudian yang ketiga, tangan pasien itu dinaikkan 180 derajat. Jadi kira-kira akan seperti ini. Oke, kalau dia tidurnya 90 atau 180 ya? Ya, oke, 180. Kalau nggak bisa gini banget gimana Pak? It's okay, nggak masalah. Dia sampai sini nggak masalah. Oke, dia ke sini. Nggak perlu dipaksakan. Nggak bisa Pak, nanti nggak patah tulang. Kamu juga yang sana. Oke. Itu yang keberapa tadi? Tiga. Kemudian yang keempat, kita akan mencari zero point pada pasien. Zero point pada pasien, caranya adalah pertama-tama Anda mencari atau kita mencari interkosta keempat pada pasien. 1, 2, 3, 4. Oke. Ketika sudah ketemu interkosta keempat, tarik lurus ke arah kanan pasien. Tarik lurus ke arah kanan pasien. Kemudian tarik lurus juga dari mid aksila. Mid itu tengah, aksila itu ketiak. Ya. Pertemuan antara mid aksila dan interkosta keempat itu adalah zero point pada pasien. Tapi jangan diciin ya. Cie ketemuan gitu. Ya, itu jokes bapak-bapak ya. Oke. Interkosta keempat tarik dan mid aksila ketemu di 0. Nah, kemudian nanti ditandai. Tandai dengan jempol pendek. Indah ya. Ditandai di sini. Itu adalah titik 0 pada pasien. Kira-kira ada di sini. Enggak seperti ini juga ya. Ini hanya menjelaskan. Nanti saya dikira nyekik dan seterusnya. Sudah? Itu langkah berapa tadi? 4. Carinya apa? Sarannya gimana? Mencari titik interkosta 4 ditarik, lalu dari middle aksila ditarik ke bawah. titik pertemuan tengah. Baik. Ingat jangan di cheat. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita akan menyamakan titik 0 yang ada di pasien dan titik 0 yang ada di manometer line. Ini langkah yang keberapa? 5 ya. Ini sudah sama belum? Belum ya? Terlalu tinggi. Sudah sama belum, Dek? Sudah ya? Nah, Pak, kalau nggak ada ini apa? Oh, ini harusnya. Oh, masih ketinggian. Ya, sudah. Pak, kalau nggak ada ini gimana? Boleh menggunakan pipa U. Pipa U, tahu pipa U? Pipa U tuh kalau kalian lihat pertukangan, ya kan? Ada U-nya. Kalau ujung sana dengan ujung sini supaya untuk meratakan. Tahu? Ya itu namanya pipa U. Ada yang selang U yang warnanya diisi air. Atau water pass. Oh, teknik biasanya punya teknik sipil. Water pass yang lubangnya di tengah dan airnya setengah. Gitu kan. Biasanya pasang tembok atau pasang ubin. Ya kan? Oke. Sudah, titik 0 sudah sama? Nah, sekarang kita mulai mengisi. Kita mencari vena sentral. Oke. Ingat tadi yang ini. Ini langkah berapa selanjutnya?
Nah, langkah keenam adalah mencari tekanan pressure-nya. Langkah yang pertama, langkah yang keenam mencari pressure-nya. Sistem 1, sistem 2, sistem 3. Sistem 1 NaCl dengan pasien. Oke. Sistem 2 NaCl berarti kalau sistem 1 yang ke arah manometer lain tertutup ya. Kemudian kalau sistem 2 yang ke arah pasien ditutup. Yang kita isi adalah si manometer lain kita. Baik, ini hanya nggak usah ditiru ya. Ini supaya nanti saya. Nah, diisinya sampai berapa? Diisinya sampai 20, 25 sampai 30. Kelihatan nggak? Ada yang bisa lihat nggak? Ini ujungnya. Ini. Yang udara paling akhir itu mana ya? Oh, udah over ya? Ya sudah 25 sampai 30. Ya sudah over kayaknya. Dia harusnya udaranya sampai udara yang terakhir itu sampai 30 di sini. Oke. Kelebihan gimana? It's okay, nggak masalah. Sudah? Itu sistem berapa? 2. Telah melakukan sistem 2. Sekarang sistem 3. Ini poin terakhirnya. Melihat tekanannya. Berarti yang ke arah manometer line itu yang ke arah mana? Dari NaCl ke manometer line itu kita tutup. Sehingga yang main adalah, yang berperan adalah manometer line dan pasien. Oke. Nanti dari angka 30 ini akan turun. Yang di sini. Di sini turun terus di sini. Oke. Turunnya itu dia akan mengalami turun naik di sini. Nanti lihat udara terakhirnya, dia akan turun naik. Turun naiknya seiring dengan inspirasi dan ekspirasi dari pasien. Normalnya ini akan di 5 sampai 10. Mana 5-nya? Nih ya, 5 sampai 10. Bila lebih dari 5, maka tandanya hipervolemia. Kalau kurang dari 5, kalau lebih dari 10 tadi ya, kalau kurang lebih dari 10 maka hipervolemia. Kalau kurang dari 5, tandanya hipovolemia atau pasien mengalami atau bahkan minus, tandanya hipovolemia. Aman? Langkah pertama apa tadi? Sebagian baju. Ini meminta izin untuk membuka ya. Kedua, ketiga, keempat, dengan cara, kelima, garis samakan titik manometer keenam, mencari cairan mixer. Oke, dengan Sistem 1 NaCl ke pasien, sistem 2 ke arah pasien yang ditutup. sampai berapa? 25 sampai 30. Kemudian sistem? Sistem Yang sekalian tekanan dari manometer. Oke, normalnya berapa? 5 sampai 10. Kalau lebih tandanya? Kurang tandanya? Hipovolemi. Baik, terima kasih Pak. Sudah nggih. Maka kita kembalikan ke sistem 1. Pamit, rapikan kembali. Kita SOAP, subjek, pasien on ventilator, pasang CVC. Oke, SO, objek, hasil temuannya, hasil CVV. Hasil CVV-nya berapa? Tergantung 2 sampai 3 atau 5 sampai 7, tergantung dari kondisi pasiennya tadi. Oke. Kemudian SO, assessment. Kalau tadi kalau lebih berarti hipervolemi, kalau kurang berarti hipo. Besok saya kasih kasus nilainya sekian. Oke, saya tempel di kertas, ini hasilnya sekian, tinggal kalian baca dan kalian lakukan evaluasi. Assessment, SO, assessment tadi ya, diagnosanya, planningnya. Kalau hipervolemia, satu tadi, kalau dia normal berarti normal, oke, diagnosanya normal. Kemudian
Planningnya apa? Kalau hipervolemia berarti batasi intake cairan. Kalau hipovolemia berarti planning kan untuk resusitasi cairan. Kalau normal, pertahankan. Selesai, kembali ke nurse station. Adakah pertanyaan?